Mungkin ini teman-teman, ini contoh salah satu batu yang di sini yang dimaksud yang kita bahas tadi sama juru kunci. Jadi batu ini atau orang-orang yang pernah kesini buat saingan bisnis atau masalah itu larinya kebanyakan ada yang kesini ngambil salah satu batu ini buat dilempar ke musuhnya atau saingan usahanya biar hancur. Nah, di sini tadi saya membahas sama juru kunci, intinya itu tidak dibolehin dan tidak ada di syariat Islam karena itu menyimpang dari agama. Dan ini cuma saya minta sama semua yang nonton video saya, intinya janganlah main-main dengan hal gaib, dengan cerita masyarakat tentang batu, ngambil batu buat lawan dan saingan usaha, buat hancurin. Intinya saya dan juru kunci nyaranin jangan pernah main hal-hal gaib karena. Assalamualaikum, salam wisesa teman-teman. Malam ini saya sudah sampai komplek makam Eyang Ageng Sutowijoyo di Bumi Arum atau Majasto. Mari lanjut. Mari teman-teman, kita langsung ke makam beliau Eyang Ageng Sutowijoyo. Eyang Handoyo Pati. Nah, kita masuk ke makam beliau. Assalamualaikum. Assalamualaikum, salam wisesa teman-teman. Malam ini saya sudah berada di makam beliau Eyang Ageng Sutowijoyo di Bumi Arum, Majasto. Dan sekarang saya sudah sama beliau atau juru kunci dengan Bapak Sayono. Jadi saya mau atau mengungkap sejarah singkat aja dari beliau Eyang Ageng Sutowijoyo. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada rekan-rekan atau sahabat di mana saja berada, jadi saya menceritakan sedikit perjalanan beliau Eyang Ageng Sutowijoyo ini yang dimakamkan di Desa Majasto atau di makam Bumi Arum ini. Beliau ini dari putra Brawijaya Barisan 5 dan beliau nomor urut 107 beliau. Nama asli beliau dari Romo Priang Brawijaya diberi nama Raden Joko Budu. Nah, runtuhnya Majapahit, putra Brawijaya itu sampai menyebar ke Nusantara. Namun beliau masih singgah kawasan Jawa Tengah, Kabupaten Sukoharjo, Kecamatan Tawangsari, dan desanya dulu itu Mojasto, tapi sekarang diperbarui Majasto. Dan beliau ini dulunya
pertama kali konon ceritanya beliau singgah pertama kali dari Majapahit itu ada di desa Tegalampel Klaten. Beliau bersama istrinya ada di Tegalampel Klaten. Suatu ketika beliau duduk di situ, membuka lahan di situ, lahan pertanian. Pertanyaan suatu ketika beliau diuji dengan seseorang, dicoba dengan seseorang lewat beliau karena membuka lahan pertanian. Karena kesusikan beliau, keberhasilan beliau pertaniannya, beliau diuji dengan seseorang. Konon ceritanya tapi Kanjeng Sunan Kalijaga, namun itu dia belum bercerita itu. Suatu ketika beliau dicoba dilewatkan dengan abdinya menggarap ladang di sawah. Setelah panen akan bikin parit di sawah. Namun setelah ada satu bait itu jadi, beliau pindah lokasi, pindah tempat. Tiba-tiba ada seseorang membawa sukat atau memikul sukat alang-alang, dan beliau hanya melewati saja. Disapa dengan abdinya, beliau sama sekali tidak membalas sapaan. Akhirnya di dalam hati abdinya yang ibarat diinjak burung aja ada jejaknya, apalagi diinjak kaki seseorang. Akhirnya didatangi tempat itu dan mau dibenahi lagi supaya bagus. Namun di situ ada sebuah keajaiban yang sangat luar biasa. Ternyata jejak seseorang itu tadi tidak ada bekasnya sama sekali. Nah, setelah itu Abdi Eyang Ageng Sustowijoyo pulang dan menceritakan kronologinya tadi di sawah. Setelah dia menceritakan, akhirnya diterima oleh beliau yang Ageng Raden Joko Kudu. Terus dia bilang orang itu berjalan ke arah mana. Dia bilang, artinya bilang kalau jawabannya ngidul ngulon. Akhirnya yang Ageng berkata, kamu ada di sini sama yang putri, saya akan mencari orang itu. Namun saat dicari, waktu demi waktu berjalan itu, akhirnya beliau menemukan seseorang. Suatu beliau istirahat di tempat, konon katanya kalau tidak salah itu di desa Sepi Cawas. Nah, akhirnya beliau berbincang-bincang sama katakanlah seseorang itu tadi. Akhirnya setelah berbincang-bincang, beliau Ageng suruh menunggu di situ. Setelah menunggu, beliau mau pertemuan ada di Tembayan. Akhirnya beliau menunggu. Setelah beliau pulang, menghampiri beliau untuk berguru agama ke tempat Ageng Pandana. Namun beliau yang menyuruh itu adalah Kanjeng Sunan Kalijaga. Dan setelah dia berguru, setelah berikan telah selesai, akhirnya beliau juga pergi, yang Ageng juga berangkat ke tempat Ageng Pandana. Setelah sampailah di tempat Ageng Pandana, konon ceritanya di situ katakanlah ada pondok atau ada masjid lah, karena ada pondok pesantren di situ. Dan beliau sebelum diterima menjadi muridnya, konon ceritanya beliau disuruh mengambil air untuk mengisi bak atau padasan yang ada di lingkup pondok pesantren atau di masjid itu tadi. Akhirnya beliau menyanggupi, namun ada sebuah keanehan yang diberikan oleh yang Raden Joko Kudu itu bukan penting. Kalau orang dulu kan penting, itu bukan penting, namun beliau diberi sebuah keranjang. Kalau orang Jawa
toiro. Keranjang itu bukan untuk mengambil air, namun keranjang itu untuk mengambil rumput, untuk wadah rumput. Namun setelah beliau menyanggupi, akhirnya beliau gegas-gegas mengambil air, katakanlah apa itu sendang atau sumur saya tidak tahu pastinya. Setelah dia mengambil air, dimasukkan semua lingkup area pondok pesantren dan masjid itu, akhirnya dia ganti keyakinan beliau, kepercayaan beliau terhadap Sang Pencipta, ternyata dia mampu dijabah oleh Allah Ta'ala. Nah, setelah beliau selesai, diaturkan sama Ki Ageng Pandanaran, dan setelah itu Ki Ageng Pandanaran juga terkesima atau heran, karena mungkin kesaktian beliau itu saya tidak tahu. Akhirnya beliau diterima menjadi murid Ki Ageng Pandanaran sampai katakanlah kalau orang mondok katakanlah khatam segala-galanya. Setelah khatam, beliau akhirnya apakah itu saya bisikan atau itu diperintah saya juga tidak tahu, namun beliau disuruh berjalan ke arah timur. Sampailah dilewati di Gunung Kembar itu gedung Jambal itu. Nah, juga di situ, terus itu sumur juga yang ada di Rajekan itu, juga di situ. Di petilasan ya? Iya, juga petilasan. Terus sampai berjalan sampai kalau orang ngalor terus sampai ya melewati di Sanggenungan, ada melewati sawah persawahan, sampailah katakanlah di situ yang memberi nama desa-desa itu, kayak di Rajekan, kayak di Desa Genengan, terus di itu sawah ngampak-ampak, dia melihat sesuatu yang ada di situ. Berjalan lagi dia melihat katakanlah ada gundukan kecil dinamakan Gunung Wahyu. Sampai berjalan lagi menemukan sebuah katakanlah ya masih alas lah, masih alas, diberi nama desa katakanlah Kampung Bangsalan Segang. Sampai berjalan lagi sampai di desa perkampungan lagi, angin-angin, sesuatu di situ sudah merasakan enak diberi desa angin-angin karena ada hembusan angin sendiri. Akhirnya dia berjalan lagi sampailah di bukit sini. Nah, sampai di bukit sini konon ceritanya juga bahwa di sini ada katakanlah penghuninya. Ada penghuninya, katanya Jin Jonilo. Nah itu beliau disambut dengan Jin Jonilo yang adalah di Sukobodo. Setelah itu sudah diberi nama Ki Ageng Stowijoyo. Terus dia dijamu oleh Jin Jonilo, namun jamuannya itu tidak wajar. Kalau yang melihat beliau yang Ageng itu tidak wajar, karena itu bukan jamuan semata-mata jamuan benar, namun jamuan itu jamuan kayak ditutupi. Namun setelah itu dia disuruh, beliau tidak mau makan, disuruh tidak mau makan, disuruh tidak mau makan. Akhirnya setelah perdebatan itu selesai, beliau akan berkata, sekarang yang punya rumah mendahului, baru saya nanti akan mengikuti. Setelah beliau makan, beliau tersentak. Ternyata dia bilang bukan uwi karo mbili, namun yang dijamukan itu sebuah batu. Nah,
Setelah itu King Jonilo merasa kalah di antara pertempuran pertarungan halus itu, mereka kalah. Akhirnya beserta anak buahnya, istri dan anak cucunya dan teman-temannya, dia diperintah untuk ke tempat Gunung Lawu. Setelah itu beliau gegas-gas bersama keluarga, bersama rekan-rekannya berangkat ke Gunung Lawu. Namun King Jonilo sesampai di Lawu, berapa hari atau berapa bulan saya tidak tahu, namun dia di sana tidak merasa nyaman, tidak senang lah. Akhirnya dia minta pulang ke Majasto ini. Kita minta izin sama beliau, diizinin, namun dipesan sama Yang Ageng Stowijoyo jangan sampai mengganggu anak keturunan. Konon ceritanya juga beliau disuruh masuk ke dalam batu. Setelah dia masuk ke dalam batu, akhirnya batu itu entah didorong, entah di apa, saya tidak tahu, namun akhirnya jatuh ke Ngalor Ngulon. Masih, kalau di sini bekasnya masih ada, namun sudah agak tertutup, Mas. Tadi sampai melewati itu tadi yang ada di itu kan ada masjid itu tadi, dan itu ada gang alur, Mas. Belai. Jadi kalau dari timur itu kanan jalan ada gang masuk, terus di sampingnya itu ada masjid, itu ada di situ. Batunya ada di situ, masih ada di situ. Itu ceritanya beliau Yang Ageng, dan beliau tinggal di sini menyiarkan agama. Berarti beliau itu siar agama Islam yang ada di desa Majasto dan sekitarnya. Dan beliau punya peninggalan sejarah, yaitu masjid yang terletak di atas bukit ini. Yang di sini masih, alhamdulillah masih kokoh, masih dipakai, walaupun jamaahnya tidak banyak, namun masih digunakan. Alhamdulillah. Selama ini perjuangan beliau tidak sia-sia. Masih ada yang menggunakan masjid itu sampai sekarang. Terus ini yang dimaksud napa sakit dijenengne Bumi Arum itu pripun? Karena gini, Mas, pemakaman Bumi Arum tidak seperti makam-makam lainnya. Kalau di Bumi Arum itu cuman pemakamannya bisa 50 cm, bisa 60 cm, bisa 70, bisa 80. Kalau sekarang bisa mencapai 70 atau 80, supaya nanti yang di bawah itu tidak terganggu, maka bisa agak dalam sedikit. Kalau dulunya memang itu cuman sekedar hanya orang miring saja. Tapi kalau nanti kan 3 tahun dimasukkan sifatnya juga kurang dalam kan. Walaupun itu nanti walaupun itu cuma orang miring, itu tidak akan berbau karena tanahnya bumi. Jadi ceritanya kan, jadi walaupun dipendam, dikubur nggak dalam, tapi nggak berbau. Itu kan karena sabdanya, sabdanya beliau atau izinnya Gusti Allah. Mungkin apakah dulu semasa hidupnya dia bermunajat di desa ini, kita tidak tahu. Allah alam, cuma beliau saja dan Gusti Allah. Dan mungkin juga bisa, mungkin hajatnya semasa hidupnya. Terus ini kan di luar kalau ada yang niat jahat, punya jahat ibaratnya saya jahat, punya musuh, terus lari ke sini cari batu, dan batu itu ditaruh di halaman rumahnya atau dilempar. Itu konon yang saya dengar cerita, itu nanti usahanya hancur atau keluarganya hancur. Itu gimana itu, Pak? Ya memang cerita itu Mas, betul. Betul. Cuman kan saya menyayangkan.
saya menyayangkan kenapa harus orang itu berbuat itu. Apakah dia itu sang pencipta? Dia kan bukan sang pencipta. Apakah kita itu harus mengadili seseorang? Seharusnya tidak harus mengadili, karena itu sudah ada tugasnya. Kalau orang-orang itu membawa barang di sini, berarti orang-orang itu bikin sengsara beliau. Niatnya sudah tidak baik. Berarti orang yang datang tidak tahu etika. Kalau orang yang beriman, orang-orang Islam, seharusnya tidak mungkin. Itu hal itu tidak akan dijalankan, karena itu sudah salah dan dosa. Main kalau mireng terus kata yang wis nyawa Majasto jika waktu rampung urusan lah kayak gitu kan kesan. Jadi di sini loh ibarat waliullah, tapi ada juga orang-orang yang nggak bertanggung jawab memanfaatin salah satu ibaratnya karomah kelebihan yang di sini. Betul. Kalau saya itu cenderung hanya meluruskan niat mereka. Niat mereka itu kalau ke makam itu cuma mendoakan, tidak harus meminta. Karena apa? Karena beliau itu bukan sang pencipta, cuman beliau itu cuman manusia biasa, katakanlah yang diberi karomah oleh Gusti Allah. Nah, kenapa karomah itu disalahgunakan? Nah, berarti orang-orang itu katakanlah orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak tahu salah dan dosa. Kalau orang manusia itu tahu salah dan dosa, mengadili seorang itu bukan tugas kita, itu tugas sang pencipta Gusti Allah sendiri. Nah, pas selama ini mungkin kan kadang-kadang orang itu hanya mencari kebenaran sendiri, tapi tidak belajar dari kesalahan sendiri. Kalau orang tua bilang sapa nandur bakal mundur Pak Arti. Nah, apabila itu dilakukan, Mas, ya mungkin katakanlah itu akan berhasil. Itu orang satu. Lah nanti dia kan tidak ingat dan tidak tahu yang sengsara berapa orang. Kalau nanti toh itu anaknya itu 7, berarti anak 7 itu akan menanggung dosanya orang tua itu. Dan dia orang-orang itu tidak berpikir sampai ke situ. Berarti itu turun temurun. Turun temurun, Mas. Mungkin itu nanti kaitannya sampai anak cucu, Mas. Itu namanya hutang, Mas. Berarti ini teman-teman, jadi explore kali ini istimewa. Ini bukan buat contoh ya, Pak. Ini bukan buat contoh, Mas. Ini bukan buat teman-teman semua. Intinya apa yang kita bahas ini bukan untuk dicontoh dan kita upas. Ini untuk ibaratnya yang mencari kebenaran, mencari kebaikan. Untuk apa? Untuk yang katakanlah wali-wali seperti bukan di sini saja. Mungkin tempat-tempat lain kita harus menghargai. Jerih payah beliau menyebarkan agama Islam sampai di mana-mana, sampai ibaratnya perjuangan yang pertarungan sampai katakanlah titik darah penghabisan sampai dia dikorbankan. Nah, itu seharusnya kita harus berpikir sampai itu. Tugas kita apabila itu kita itu sebagai anak keturunannya, tugas kita memohonkan maaf untuk mengirimkan doa melalui kepercayaan masing-masing. Intinya tanggung jawab kita mengirim doa kepada leluhur kita yang sudah tidak ada, yang tahu pun tidak tahu, yang belum kenal maupun yang sudah kenal. Nanti kalau kita itu tidak tahu keturunan atau garis keturunan, nanti juga repot sendiri. Jadi teman-teman, kita bermain ibaratnya cuma sekali, tapi anak cucu kita nanti yang bisa nerima akibatnya dan nyesel sendiri. Betul ya? Sengsaranya itu, Mas, sengsaranya sangat luar biasa. Jadi kita ibaratnya saya dan beliau nyaranin jangan main-main hal yang nggak kelihatan. Jadi mintalah sama Gusti Allah. Gusti Allah. Jadi kesini ke makam beliau ini kita cuma ngirim doa, ibaratnya lewat mungkin karomah beliau bisa menenangkan kita, bisa membantu ibarat walau perantaranya beliau usaha kita jadi lancar dan apa yang kita minta bisa dijabah lewat perantara Eyang Ageng Sutowijoyo.
Tapi kita juga bukan minta sama yang ageng, tapi kita sama minta bermunajat yang kepada Gusti Allah. Kita cuma pinjam tempat saja. Iya. Pinjam tempat yang katakanlah tempatnya kalau dibilang walinya Gusti Allah ya juga besar walinya Gusti Allah. Kalau saya tugas saya cuma mengingatkan para yang mau ini membutuhkan lah, katakanlah memang. Jadi yang kesini banyak ibaratnya ada yang minta aneh gitu. Kalau semua tempat Mas, bukan di sini saja. Itu yang itu aneh-aneh. Teman kalau saya bilang saya cuma menghajatkan di sini, saya menghajatkan niat beliau, jadi bukan memintakan kepada beliau, namun saya menghajatkan kalau Gusti Allah di tempat yang katakanlah tempat yang berkaromah. Memang semua di tempat para wali-wali itu ya semua bagus semua juga. Cuman kadang-kadang jangan disalahgunakan. Jangan bermain-main dengan para leluhur. Kalau tidak mau kena imbasnya, kalau kita bermain-main dengan para leluhur, ya tidak tahu apa yang akan terjadi dengan permainan itu. Jadi permainan itu ya Allahu alam. Cuman tugasnya cuma mengingatkan. Apabila mau diingatkan, saya ingatkan, saya sampaikan yang baik dan yang benar menurut apa ajaran atau syariat Islam yang juga ada. Terus ibaratkan Kanjeng Sunan Pandenaran itu sama saja Mas. Enten kian ibaratnya donglek pesugihan penjabakan. Pada lo nggih eksplor mereka nggih ibaratnya tempat rian ibaratnya masjid nggih yang gitu nih. Ibaratnya niku nggih waliullah. Tapi banyak ibaratnya sing do ngertosin itu nggak pesugihan cepet kaya. Ya, tergantung Mas, ya itu tergantung apa ya yang mengelola di situ. Saya tidak mau nyebut dalam satu persatu, tinggal yang mengelola di situ. Kayak barang kayak gitu Mas, maaf saja, di semua tempat tuh sama. Bukan di makam tuh banyak sekali. Cuman kadang-kadang orang itu mencari kepuasannya. Mungkin tempat itu mungkin lebih katakanlah lebih hebat lah. Tapi yang punya hebat itu bukan sebetulnya bukan itu, cuman hebat itu kan Gusti Allah. Cuman Gusti Allah kan cuman ngabulke wae aja mereka yang sing selama kula eksplor di tempat di Jawa Timur mriki niku sa pemahamane kula niku malah mboten sing pihak sing ibaratnya waliullah ya. Tapi sosok jin sing sanese sing jahil. Niku lho sing kadang bantu. Ya memang ngoten Mas, itu apa? Ya namanya aja kehidupan. Tapi kalau bisa aja tidak bisa jangan dilakukan. Segala sesuatunya walaupun kita itu mencari kekayaan apa saja kekayaan itu, walaupun kita itu sudah bersusah payah, namun mereka yang mencari tidak tahu apa yang diminum, apa yang dimakan, dia tidak tahu. Kalau dia tahu, sebetulnya dia merasa menyesal. Karena apa? Bukannya instan, Mak. Kalau itu diwujudkan, makanan itu diwujudkan itu sangat ngeri, Mas. Minuman dinampakkan itu bukan sebuah minuman, Mas. Sangat ngeri sekali. Maka kalau saya cuma tugas saya mengingatkan, katakanlah ya para saudara-saudara jangka apabila kita itu mendapat kesulitan sebagai orang muslim, ya apa kita bermunajat kepada Gusti Allah, banyak-banyak sholat, jangan meninggalkan sholat, banyak-banyak sholawat, insya Allah nanti kan banyak-banyak zikir, banyak tawasul apa saja yang semampunya lah bisa dilakukan, tapi dengan syariat yang sudah ada ketentuan katakanlah Islam lah, katakan orang Islam ya kita mengaturi syariat Islam. Karena kalau kita mengatur orang Islam ya kita harus tahu Tuhan kita. Jangan sampai terjumus-jumus orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jangan sampai teriming-imingi bagi orang yang bertanggung jawab. Karena apa? Bukan meringankan tapi menghancurkan. Ya kalau saya bilang kalau kadang ada masalah, tapi cuma sama melerai saja. Karena apa? Kalau saya bilang tidak ada. Toh kalau itu diundang datang, kalau tidak ada ya tidak ada. Kenapa saya gitu, Mas? Kenapa? Saya juga takut.
Saya takut dengan permainan kayak gitu. Saya enggak mas. Masalah ada yang ya masalah saja yang ada itu belum selesai. Apalagi kalau mulai itu nambah masalah. Misalnya kayak saya sendiri dimintai tolong. Nah, cuma saya menghajatkan kepada Gusti Allah. Mungkin setelah saya nanti sholat apa nanti saya juga hajatkan di masjid itu. Kalau saya bukan meminta kepada beliau, namun cuma saya menghajatkan kepada Gusti Allah. Jadi dia memang perantara sama ya, namanya kalau orang yang sudah dekat dengan Gusti Allah kan. Ya semua itu semua tiba-tiba dari Gusti Allah, bukan semata-mata itu kalau kita itu mendoakan para leluhur. Ya, mungkin yang didoakan juga sudah tahu lah gitu. Mungkin kayak kalau izin lepet nih. Kalau mungkin kalau eksplor sekitar berikutnya. Jadi teman-teman, saya mau lanjut ke ngirim doa ke beliau dulu. Jadi nanti langsung eksplor ke makam Bumi Arum. Jadi nanti sambil jalan saya juga mau jelasin intinya masalah kalau kesini nyari batu buat nganu orang itu gak baik dan jangan dilakuin karena efeknya panjang. Bener ya Pak? Efeknya panjang mas, karena menyangkut anak keturunannya. Entah itu anak keturunan sampai berapa keturunan saya tidak tahu. Artinya itu efeknya itu sampai ke situ. Niku asal waktu saking mriki mawon atau niku? Asal waktu. Konon kayak gitu. Jadi benar-benar berkaromah dan luar biasa karomah beliau ibaratnya yang Ageng Sutowijoyo, dan bukan buat main-main. Ini juga intinya kita eksplor ini untuk orang-orang yang bersuka main-main hal tentang punya dendam dan saingan usaha. Intinya jangan ngelakuin hal kayak gitu, apalagi ke makam beliau sini untuk mengambil batu. Ya bukan makam sini saja, maksudnya ya nanti makam lain-lainnya jangan melakukan kayak gitu. Kasihan yang diberi kekuasaan. Ya kayak gitu mas. Kalau saya tidak membesar-besarkan di sini, tidak. Semua saja yang namanya di tempat walinya Gusti Allah itu sangat luar biasa. Namun jangan untuk main-main. Kalau kita yang datangnya juga baik, kita betul mendapat kebaikan. Tapi kalau kita datangnya buruk, saya tidak tahu apa yang akan kita buruk. Itu semua urusan Gusti Allah. Saya gitu mas. Ya untuk pemberian tawan saja. Mudah-mudahan ini pengalaman lah. Kita bagi ilmu. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat bagi saudara-saudara yang ada di mana saja lah. Tidak bisa nyebut satu-satu. Untuk apa? Untuk mengingat bahwa kita suatu ketika akan pulang. Namun kalau kita pulang ya kita harus tahu jalan, kita harus tahu tempat. Jangan sampai kita tidak tahu jalan, tidak tahu tempat. Nanti tidak repot, nanti anak keturunan juga repot. Jadi ini tadi sore jam 5 saya tidur tuh ngimpi ke sawah parinya hanya protein gitu teman-teman. Nah itu ada ikan mas satu besar. Nah, saya tangkap sekali nggak dapat, terus saya ke tengah, alhamdulillah ikannya dapat, saya bawa pulang. Dan emang dari siang saya udah mikir ke sini, siang ambil eksplor siang atau malam. Nah, saya malah ngimpinya dapat ikan mas. Alhamdulillah saya ke sini ketemu sama beliau, dan mungkin ini jawaban yang saya cari tentang masalah batu tadi. Jadi ada jangan intinya di luar atau tetangga saya atau yang lain tuh masih andalannya masih kesini. Jadi ini buat yang lain intinya sudah jangan main-main kayak jangan gitu. Dilakukan ini jangan dilakukan. Jadi bahwa sesuatunya sudah ada tugasnya sing ngadili. Bukan kita yang mengadili, tapi sudah ada tugasnya. Jadi saya mau langsung ini saya bawa aja.
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum yang akan selalu jaya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati yang akan Astaghfirullah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya kana benar ya Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin khairil anjil karim wa bil khalimati tamati wa dawati mustanjibat akhir wa lasani min anfusina fi akhir wa nanzilna wa nilin wa jinna hudul jiraha wa rasul kunna bi absarim lama samjika wa yaqulu innahu lama wa ma huwa illa zikrun lil alamin wa mustajab min hakim Sulaiman Dawudu salamatu wa wajil majid amil umru wa syahidati wa qiyadati wa siramati wa ladi wa habibina syajmain wadabat wadahulaha min bani adam nasyaramu kana wajib bani mahafatin kana jawan wa najmi Qur'an wa wasiqa rahmatul mu'minin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat sisi belakang makam beliau yang Ageng Sutowijoyo, teman-teman. Malam ini saya eksplor sendiri. Ini area ya luar yang Ageng Sutowijoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini makam masih baru. Yang Tejomoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Eyang Tejo Kusumo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini masjid peninggalan beliau Eyang Ageng Sutowijoyo. Masjidnya masih kokoh, sangat terjaga. Subhanallah, masjidnya masih bagus. Ini enggak ada airnya, teman-teman. Tuh. Pohon dinginnya besar. Kita cek lokasi area sekitar makam beliau Eyang Ageng Sutowijoyo. Ini salah satu gapura atau pintu. Kita cek lokasi penelusuran makam Bumi Arum, teman-teman. Nah, ini explore sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pohon kepoh besar di tengah makam. Explore. Maaf teman-teman, suara saya serak karena lagi flu. Dan ini ada peti, teman-teman, payung. Pohonnya besar, pohon beringin. Kita naik lagi, ambil jalan yang satunya. Ini samping masjid.
Assalamualaikum. Bahan kepohnya ini kerenda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Sana jalannya tutup teman-teman, kita balik lagi. Ini komplek pemakaman Bumi Arum Majasto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Eyang Handoyopati. Bismillah. Assalamualaikum. Eyang Ageng Sutowijoyo. Nah teman-teman, karena saya eksplor sendiri dan maaf kok suara saya bindeng ini. Assalamualaikum, salam Wisesa. Teman-teman, saya berada di depan makam beliau Eyang Ageng Sutowijoyo, dan di sini alhamdulillah saya diterima. Dan alhamdulillah juru kunci ngizinin saya untuk eksplor di makam Bumi Arum. Dan ini di sini nggak ada siapa-siapa, juru kunci juga sudah pulang karena udah jam 2. Jadi saya bikin ini untuk penjelasan tadi. Jadi saya ngambil salah satu aja
Mungkin ini teman-teman, ini contoh salah satu batu yang di sini yang dimaksud yang kita bahas tadi sama juru kunci. Jadi batu ini atau orang-orang yang pernah kesini buat saingan bisnis atau masalah itu larinya kebanyakan ada yang kesini ngambil salah satu batu ini buat dilempar ke musuhnya atau saingan usahanya biar hancur. Nah, di sini tadi saya membahas sama juru kunci, intinya itu tidak dibolehin dan tidak ada di syariat Islam karena itu menyimpang dari agama. Dan ini cuma saya minta sama semua yang nonton video saya, intinya janganlah main-main dengan hal gaib, apalagi dengan dengan apa ya, dengan cerita masyarakat tentang batu, ngambil batu buat lawan dan saingan usaha, buat hancurin. Intinya saya dan juru kunci nyaranin jangan pernah main hal-hal gaib, karena kita nggak tahu efek ke belakang. Mungkin orang yang kita tuju udah meninggal, hancur. Nah, yang berikutnya ini bisa turun-temurun ke anak dan cucunya yang mereka nggak tahu asal muasal permasalahan dari keluarga tersebut. Nah, kalau batu ini hilang nggak ketemu, dan keluarga itu akan mengalami hancuran dan kesialan. Semua itu wallahu alam, kita juga nggak tahu, cuma cerita dari masyarakat dan yang sudah terjadi itu kayak gitu. Intinya saya dan juru kunci nggak nyaranin, dan pernah juru kunci mergokin ada peziarah ngambil batu kayak gini, diambil, itu ketahuan dan ditegur langsung sama juru kunci. Jadi kalau juru kunci nggak tahu, itu ibaratnya ya nggak mungkin ibaratnya juru kunci di sini terus. Siang bisa, jadi ngambil kayak gini kapan aja bisa. Nah, saya minta sama teman-teman, intinya janganlah main-main dengan misteri atau kekuatan gaib dari bumi arum yang kerikil kayak gini. Dan ini aja saya megang, tangan saya griming-griming, panas, punggung saya panas. Ini cocok ini. Tapi jangan teman-teman, karena di syariat Islam nggak ada dan nggak dianjurin buat main-main, buat nyelakain orang-orang atau apalagi musuh, karena ini efeknya panjang. Dan di sini saya cuma sendiri di makam Eyang Ageng Sutowijoyo. Alhamdulillah acara ini berjalan lancar, walaupun saya kurang sehat, tapi saya di sini diizinin sama beliau dan sesepuh di sini untuk explore. Ini udah jam 2 lebih, jadi juru kunci udah pulang. Mungkin tinggal tadi kita nanti mau pulang sekalian explore yang sebelah itu ada museum. Nah, nanti kita ke sana. Jadi saya mengirim Al-Fatihah dulu buat para almarhum dan Eyang Ageng Sutowijoyo. Iya, berarti Eyang Ageng Sutowijoyo. Nah, sedangkan ini pun para alim kubur sehingga memiliki Al-Fatihah. Alhamdulillah.
Assalamualaikum. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfana bi barakatihim wa dinal husna bi urwatihim. Rabbi fanfana bi barakatihim wahdinal husna bihurwatihim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfana bi barakatihim wa dinal husna bi urwatihim. Rabbi fanfana bi barakatihim wa dinal husna bi urwatihim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Jadi kita menuju ke Museum Sultan Agung Hanyokro Kusumo Joko Bagus Mertopo Bangun Tapan Mataram Binangun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Lah keangkeran mistis misteri dari makam Bumi Arum. Kita sudah jam 2 lebih teman-teman. Saya explore sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli ala wasallim. Rabbi fanfana bi barakatihim wa dinal husna bi hurwatihim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Eyang Surodito. Nah teman-teman dikunci, nggak bisa masuk. Jadi kita turun teman-teman. Malam ini explore kita sudahi karena udah cukup. Alhamdulillah saya dapat jawaban. Jadi terima kasih untuk juru kunci. Saya tutup dulu. Assalamualaikum. Salam Sesa.